Misteri hilangnya 3 mahasiswa yang masuk ke hutan yang sama. Gua masih ingat banget pertama kali muncul video itu di Twitter. Videonya cuma berdurasi 2 menit, tapi suasananya langsung bikin ngeri. 3 mahasiswa itu lagi jalan santai di jalur setapak. Masih banyak pohon kiri dan kanan. Dan mereka ketawa-ketawa sambil merekam menggunakan ponsel. Gak ada yang aneh pertama kalinya di awal video itu. Terus tiba-tiba videonya jadi goyang banget. Kayak yang megang ponsel itu tiba-tiba oleng dan kayak didorong sesuatu yang bikin bulu kuduk gua langsung merinding. Suaranya itu seperti kaki berat di latar belakang yang sama sekali tidak sinkron dengan langkah kaki mereka bertiga. Langkahnya kayak lebih berat dari manusia biasa. Terakhir, video itu langsung mati hitam total. Bukan mati karena tombol stop, tapi mati kayak tiba-tiba baterainya copot atau ponselnya hancur. Semua netizen langsung geger karena rekaman itu langsung ke save ke cloud sebelum mereka dinyatakan hilang kontak. Sampai sekarang gua masih mikir, kok bisa ya video kayak gitu tersimpan otomatis. Jujur aja, setelah gua lihat video itu, gua langsung cek akun sosial media mereka. Akun itu masih ada, masih utuh kayak punya orang hidup. Cuma ya gak ada aktivitas lagi seperti biasa, gak ada postingan, gak ada juga yang lain setelah mereka masuk ke dalam hutan tersebut. Terakhir di-upload itu adalah fotokopi pertama kali mereka masuk ke dalam hutan itu. Itu aja sih, gak ada yang lain. Jadi 3 mahasiswa ini memang pecinta alam dari kampus yang berbeda-beda. Mereka pun saling kenal dari komunitas pendaki regional. Nama mereka kita sebut aja Rian, Dito, dan Aldo. Umurnya masih muda, sekitaran 21 sampai 23 tahun. Dan sebelumnya mereka sudah sering banget naik gunung bareng. Mereka udah beberapa kali menjalani rute yang lumayan susah. Dan sebelumnya mereka belum pernah mengalami insiden yang besar. Makanya pendakian waktu itu dianggap biasa saja. Hutan yang mereka tuju sebenarnya sudah lama tidak ada orang daki. Bahkan bisa disebut itu hutan-hutan yang sudah mati. Tapi masih sering juga didaki sama pendaki lokal. Tidak ada yang menyangka bisa terjadi suatu hal yang sangat mengerikan seperti kisah di video ini. Katanya sih mereka cuma rencana pendakian 3 hari 2 malam. Singkat dan padat buat satu tenda besar untuk mereka bertiga. Mereka berangkat Jumat pagi naik mobil Rian. Mereka pun parkir di pos jaga terakhir sebelum mereka masuk hutan. Dan mereka pun melanjutkan berjalan kaki. Gampang banget sebenarnya rencana mereka ini. Yang anehnya itu, Dito sebelum berangkat sempat kirim pesan ke kakaknya. Dia pun bilang ke kakaknya kalau dia punya firasat yang tidak enak. Tapi karena temannya terlalu semangat, dia pun tetap ikut. Info ini pun baru muncul belakangan dari wawancara keluarga. Kadang firasat ini memang tidak seharusnya untuk kita abaikan. Mereka pun masuk hutan sekitar jam 10 pagi. Cuacanya di waktu itu sangatlah cerah. Saksi terakhir yang melihat mereka itu adalah penjaga pos yang bilang mereka itu kelihatan riang dan gak bawa apa-apa. Selain perlengkapan standar pendaki, kalau dilihat-lihat dari penampilan mereka, memang tidak ada yang mencurigakan. Namun setelah itu, memang suatu hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Mereka tidak bisa keluar dari hutan itu. Sampai sekarang, tidak ada yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi di antara perpohonan yang makin rapat itu. Di hari pertama, yang seharusnya cuma jadi awal dari petualangan biasa. Dan semua pun berubah menjadi misteri yang tidak masuk akal. Gua pun pernah coba bayangin gimana ya rasanya kalau misalnya kita jadi keluarga mereka. Jadwalnya mereka harus sudah turun dan kasih kabar. Tapi sampai maghrib, grup WhatsApp mereka masih juga sepi. Gak ada yang laporan dan juga gak ada yang kasih kabar foto laporan mereka. Awalnya keluarga mengira mereka lagi di jalan dan sinyalnya sangat susah. Seperti biasa di daerah pergunungan. Pas hari Senin pagi, kampus mereka mulai menanyakan kabar karena ketiganya tidak masuk kuliah tanpa keterangan. Dan hal itu memang tidak biasa bagi mereka yang sangat disiplin. Teman-teman satu jurusan pun mulai saling telepon. Mereka pun mengecek grup angkatan. Mereka pun satu persatu mulai sadar bahwa ada terjadi sesuatu hal yang sangat janggal. 3 orang dari kampus berbeda hilang di waktu yang sama. Nah, kejadian ini yang bikin semua orang panik tepat pada jam 2 siang. Tiba-tiba, seseorang dari kampus grupnya Rian, dia mendapatkan notifikasi dari nomornya Rian. Isinya cuma satu gambar hitam pekat. Dan di bawah itu ada tulisan besar yang acakan. Seperti orang mengetik lagi di posisi sangat ketakutan. Teman-temannya pun langsung meng-screenshot gambar tersebut dan men-share ke semua temannya yang lain. Ada sebagian yang mikir itu cuma bug dari aplikasi biasa.
Tapi kalau disusun, tagnya itu seperti ada yang menulis jalan pulang dan pintu. Sumpah, gua bacanya aja bikin gak nyaman. Kakaknya Dito langsung melaporkannya pada polisi, dan pihak kepolisian langsung koordinat dengan tim SAR lokal. Berita ini langsung masuk portal di daerah desa tersebut sebelum akhirnya meledak nasional setelah ada yang mengepost video mereka di Twitter. Netizen pun mulai panik dan mereka pun mendadak menjadi detektif. Yang bikin gua takjub, memang internet ini langsung liar banget cara mencari info. Dalam waktu kurang 24 jam, forum-forum pendaki sudah bikin utas lengkap tentang hutan itu, termasuk catatan pendakian lama yang sudah bertahun-tahun tidak diperbaharui. Hutan itu ternyata punya julukan lokal yang gak enak didengar, Alas Patengan atau hutan kegelapan. Dari situ pun mulai muncul rumor-rumor aneh. Ada yang bilang sebelumnya memang pernah ada pendaki lain yang hilang di sana. Namun cerita ini sudah lama, sekitaran tahun 90-an, dan yang bikin ngeri, pendakinya memang tidak bisa ditemukan. Ada yang klaim memang hutan itu sengaja ditutup lintas resminya, bukan karena longsor, tapi karena sesuatu yang pengen dilupain. Mungkin kisah itu ya, kisah tentang kehilangan di masa lalu ya. Dan cerita tentang hutan ini makin dicari makin gak jelas ujungnya. Di TikTok pun mulai banyak yang bikin konten tentang spekulasi, mulai dari teori penculikan sampai kemungkinan mereka bertemu binatang buas. Tapi gua perhatiin semakin banyak konten yang beredar, semakin sedikit fakta yang benar-benar jelas. Semua cuma ngomong berdasarkan prasangka atau ketakutan mereka masing-masing. Yang bikin semua makin seram itu, netizen mulai nyari-nyari dan ngebandingin foto lama mereka bertiga, dan mereka pun nemu satu kesamaan yang aneh. Tiga-tiganya pernah posting tentang mimpi buruk yang mirip, dalam kurungnya sebulan sebelum berangkat. Mereka gak saling tag, tapi semua mimpi mereka tentang tersesat di hutan yang gelap. Gila banget gak? Minggu pertama itu berjalan lambat banget. Semua orang pun mulai menunggu kabar dari tim SAR yang sudah bertugas. Media sosial pun mulai berisi gak jelas, dan gua sendiri pun ngerasa gak tenang. Karena dibalik semua teori yang beredar, fakta yang paling jelas itu cuma satu. Ketika tiga orang ini mahasiswa benar-benar tidak ada, dan jejak mereka terputus tidak jelas. Tiga orang itu benar-benar gak ada. Jejak mereka pun terputus begitu aja. Tim SAR langsung operasi penuh di Selasa pagi, dan gua sempat lihat dokumentasi mereka di akun resminya. Cuaca di waktu itu memang lumayan bersahabat, kabut tipis doang di beberapa titik, tapi secara umum trekking masih bisa dilakukan tanpa alat berat. 5 orang personel gabungan mereka turun bareng. Namun di situ ada 2 pemandu lokal yang emang kenal hutan itu. Langkah pertama mereka adalah mengikuti jalur yang sudah diberitahu oleh penjaga pos, dan di 2 km pertama semuanya masih normal. Bahkan mereka nemu bekas tapak sepatu yang makin jelas di tanah lembab 3 pasang. Jejak itu yang mengarah ke dalam sesuai jalur setapak. Ini adalah bukti awal yang membuat seluruh tim SAR merasa lega. Tapi semakin dalam mereka masuk, semakin aneh suasana hutannya. Pohon-pohon pun mulai semakin rapat di atas kepala, sampai sinar matahari pun masuk kayak garis-garis kecil di lantai hutan tersebut. Suara burung dan serangga yang tadinya rame perlahan-lahan menghilang total, dan itu bikin salah satu pemandu lokal langsung berhenti, dan mereka pun saling pandang sama rekannya. Kalian tahu gak sih, masuk hutan tiba-tiba sunyi total. Gak ada angin, gak ada suara hewan, cuma suara napas kamu sendiri, dan cuma suara dedaunan yang kamu injak. Itu yang diceritain oleh salah satu relawan ke media setelahnya, dan gua jujur merinding bacanya. Karena sunyi yang kayak gitu biasanya petanda buruk banget di alam liar. Setelah sekitar 4 jam, tim pun nemu di salah satu titik pertama. Namun anehnya, tenda yang mereka pasang masih utuh dan seperti tidak terjadi apa-apa. Dan lokasinya di sebuah lapangan kecil alami yang dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi, seolah-olah baru aja ditinggal oleh pemiliknya beberapa menit yang lalu. Kondisinya masih terlalu rapi untuk ukuran tenda yang udah ditinggalkan selama 3 hari. Di dalam tenda tersebut, yang anehnya semua benda masih tersusun sangat rapi. 3 sleeping bag terletak lurus dan sejajar. Tasnya masing-masing ditaruh di samping di sudut yang sangat rapi, dan kompor portable masih nempel di tabung gas. Isinya pun masih setengah. Gak ada tanda-tanda perkelahian, gak ada barang berantakan, dan gak ada apa-apa. Kok seperti
aneh banget ya. Dan tim SAR tersebut mereka menemukan ponsel mereka yang tergeletak di dalam tenda. Bahkan ponsel mereka terletak di kasur masing-masing dengan rapi. Namun ponsel mereka dalam keadaan mati total. Yang anehnya lagi, bukan mati karena kehabisan baterai, tapi layarnya retak dan seperti ada yang meleleh di bagian samping, seperti kayak kena panas ekstrim. Bahkan semua orang pasti bingung siapa yang bisa melakukan itu di tengah hutan. Pemandu lokal yang paling senior langsung minta izin pada ketua tim buat nyelipin sesajian kecil di dekat tenda. Bukan karena dia takut, tapi karena dia ngerasa ada yang ngawasin dari jarak dekat. Anggota tim pun yang lain mulai gelisah. Sebagian merasa pusing dan sebagiannya lagi ngerasa ada yang ngikutin. Sebagiannya lagi ada ngerasa mengikuti mereka dari pohon besar. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat base camp di lapangan itu dan mereka akan melanjut pencarian di besok hari karena suasananya pun sudah mulai redup. Malam itu beberapa personel ngaku mendengar ada suara aneh. Suaranya itu dari arah utara. Suaranya kayak orang berbisik banyak tapi gak jelas. Paginya pun mereka sadar kompas di tangan mereka berputar sendiri tanpa ada sebab. Operasi hari kedua pun dimulai. Perasaan mereka pun mulai ngerasa aneh di hari pencarian kedua ini. Beda banget saat mereka pertama kali mulai bertugas. Mereka gak lagi mikir ini operasi penyelamatan biasa. Mereka pun ngerasa ada sesuatu hal yang lain yang ikut bermain di hutan itu. Dan keputusan buat lanjut masuk ke dalam membuat mereka ke penemuan yang pihak berwenang pun gak berani publikasi sepenuhnya. Oke lah teman-teman, jika kalian suka dengan cerita ini, kita akan lanjut part 2. Subscribe, like, komen, dan share.